Oke, mungkin ada yang mau tanya-tanya yang beta yang sempat balas dong punya eh, WhatsApp mungkin punya DM mungkin yang beta sih bisa balas. Mungkin ada yang mau tanya soal mengapa bisa sampai beta nih positif COVID. Halo, Tinggal di mana? di Ambon. Salam Jogja. Oh, oh iya Jogja. Salah. Punten. Nah, halo. Iya, oke oke. Oke Mas, saya lagi buka ruang buat mungkin ada yang mau bertanya soal COVID-19. Soalnya saya ini lagi pasien positif juga, jadi saya lagi buka ruang buat tanya-tanya. Mungkin Mas ada yang mau nanya? Kayaknya positif 19 ya. Mbak kena positif Iya, ini lagi di karantina. Makanya saya lagi live, lagi buka ruang. apa ya? Isolasi berapa lama, Del? Saya tahu ini katanya isolasi sampai beta pun hasil swab negatif. Tapi belum tahu hasil hasil swabnya belum keluar. Sampai sekarang belum hasil swab, belum ada pengambilan swab. Beta mau parlente banyak ini para apa? Beta tanya kamu, beta mau parlente para apa? Seng, seng mungkin lah beta parlente sejak kapan beta parlente? Robin. Sementara beta saya tahu beta bisa karena positif nih dari mana? Sampai akhirnya beta bisa isolasi. Saya kalau saya percaya tuh Bin saya tanya tanya Clifford dia su video call yang beta akan muka waktu beta masuk. Saya tanya dia, masih sih saya percaya kata beta dapat positif tuh sen. Ada kan surat gimana ya? Pokoknya ada lah ada suratnya. Beta positif dari hasil swab sama hasil rapid. Ada kan hasil salah. Halo, Sherni, Sylvia, Peter, Claudio. Halo, halo, halo. Ada apa lah? Udah. Nanti beta kirim akan foto kan sih. Oh, saya tahu sih ini jelas satu sih. Oh, tahu tuh jelasin. Delia Ohelo umur 21 positif. Atau coba kamera belakang. Coba itu deh. Tuh. Itu terlalu gelap. Semua bilang terlalu gelap. Delia Ohelo 21 tahun perempuan Dinkes Kota Ambon positif SARS-CoV-19 pengambilan swab 1. Percaya toh? Itu lah bilang beda hoax. Beta yang pernah hoax dan penyakit guys. Saya berjalan kemana sampai saya positif. Beta yang berjalan kemana-mana. Beta cuma di rumah. Saya pernah keluar. Saya pernah sama sekali. Cuman dari beta punya sepupu, ada sepupu. Beta saya berjalan kemana-mana. Cuman beta kok ada sepupu. Semoga cepat sembuh kalian. Makasih.
Cuma beta punya ada sepupu nih, dia baru habis melahirkan. Lalu dia ini eh minum kopi, toh dia minum kopi. Sementara dia ini kan menyusui. Terus dia tuh minum kopi dari subuh, lalu minum kopi di pagi lagi. Nah, terus waktu dia minum, dia ini kan sen tidur. Dia ini kan sen tidur, minum kopi tapi sen tidur saya makan. Terus dia asam lambung kambuh. Nah, bawa lari ke rumah sakit. Dong bukannya cek dia punya keadaan, kata dia ini asam lambung bagaimana, tapi dia dong langsung rapid dia. Nah, hasilnya keluar tuh rapidnya positif. Rapid saja, tadinya rapid doang nih, positif nih. Lalu pas hasilnya keluar, dari pihak rumah sakit, telepon ke rumah sakit yang lain. Katanya dia nih positif COVID. Padahal kan yang tadi beta pun pertanyaan di Instagram, di beta pun Instastory, beta kan tanya, kalau hasil rapid positif tapi swab negatif, itu gimana bisa toh? Ternyata beta lama bilang, kalau rapid itu dia cuma mendeteksi virus yang bukan cuma yang dia positif COVID. Nah, langsung dari situ pihak rumah sakit baku telepon dengan rumah sakit lain suruh dia untuk isolasi karena dia positif itu. Anehnya itu dia cuma rapid, belum di swab. Sampai di rumah sakit RSU dia swab. Dia swab hasilnya itu keluar 4 hari. Tapi dalam hasil swab itu dong saya kasih tahu dari pihak rumah sakit saya kasih tahu kalau dia nih sebenarnya hasil swabnya apa. Sampai sekarang dia sudah isolasi 3 minggu. 3 minggu di isolasi. Hasil swab dari 1 sampai 5 tuh saya bilang, saya katong keluarga saya tahu dia hasil swabnya apa. Nah, langsung dari pihak kesehatan suruh katong satu keluarga diperiksa. Padahal dia menjalani masa isolasi sudah 3 minggu. Dia jalani masa isolasi sudah 3 minggu, sementara kata satu keluarga baru dapat suruh pergi periksa setelah 3 minggu dia diisolasi. Anehnya, kenapa waktu dia positif di awal, katong sih dapat suruh periksa? Itu yang aneh, toh? Nah, sudah, katong periksa nih. Setelah 3 minggu dia masih isolasi, katong periksa, toh? Katong periksa, ternyata katong hasil keluar katanya 1 minggu. Itu hasilnya, yang katong pergi periksa tuh hari itu swab dengan rapid, jadi satu. Nah, katong kan dalam rumah 8 orang. 8 orang ini, yang positifnya 4, negatifnya 4. Nah, lucu. Kok bisa yang lain tuh negatif, sementara katong tidur nih, tidur satu tempat tidur loh. Bisa. Yang satunya negatif, 3 sisanya tuh positif. Aneh. Nah, sudah akhirnya mau bagaimana? Terpaksa beta dikategorikan sebagai positif COVID. Nah, yang positif itu beta mama, beta ada yang bongso, dan beta pun sepupu yang baru habis melahirkan tuh yang dia sudah isolasi kamu kan tuh pun anak bayi 2 bulan yang positif. Lain sisa semuanya negatif. Nah, lucunya tuh di situ. Ya sudah, mau bagaimana ketemu sih keanjuran dari eh anjuran pemerintah tuh lagian juga katong punya warga-warga di samping maju resah karena katong ini positif kan positif COVID. Cuma kalau katong juga mau mau kayak macam mau membela diri bahwa katong ini yang positif juga percuma. Katong, jadi katong tuh saya punya bukti kuat untuk untuk katong tuh lawan bahwa katong ini sih penyakit COVID. Cuma lo gimana? Ya sudah, toh. Oke, katong jalani. Jadi paling banyak orang tinggal tanya beta kenapa sampai beta bisa COVID, beta pi mana, beta pi kasih ini apa, beta pi kasih itu apa, beta berkontak dengan ini dan itu. Padahal beta, beta nih di rumah saya pernah keluar. Jarang pak beta keluar semenjak yang kampus libur. Dari situ beta sih pernah keluar rumah. Tapi bisa, akhirnya positif COVID. Nah, ternyata banyak orang yang selidiki-selidiki tentang ini betul atau seng. Tapi kalau menurut beta, di pihak beta,
beta sebagai pasien yang salah satu COVID nih. Baru beta ini sih ada gejala apa-apa loh. Beta ini sih ada gejala kayak beta sakit, baringos kah, babatu kah, balender kah, panas kah, mati-mati ayam kah. Sing ada tanpa gejala. Jadi istilahnya beta ini pasien positif OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu lebih membingungkan. Sudah. Nah, sekarang beta sudah rasa kayak beta nih pasien positif nih. Beta kayak rasa ada sesuatu yang mengganjal nih. Ini maksudnya apa? Ini kok bisa gitu, tak? Nah, beta sekarang nih eh, ada isolasi bukan di rumah sakit. Lebih aneh, orang kalau positif COVID itu isolasi di rumah sakit, bukan di tempat lain. Tapi sekarang beta positif beta isolasi di penginapan Garuda Inn di belakang apotik Agape, Hokim Tong, dekat-dekat Hokim Tong lah. Lucu. Nah, di sini pasien paling banyak pasien positif. Tapi sama tanpa gejala juga. Tapi ada satu oma-oma yang di samping beta kamar, antua itu sakit gula darah. Don untuk positif COVID. Semestinya kalau antua itu sutua, baru antua punya penyakit bawaan. Beta rasa antua sudah mati. Tapi ini antua sudah mati. Antua malah sehat. Sing ada kayak macam antua baringus babat tuh sing ada. Baru ada lagi di sini yang su 1 bulan di sini isolasi, tapi hasilnya tetap positif, positif, positif. Sementara dong punya hasil swab saya langsung di tangan. Saya dapat suratnya langsung di tangan, cuman mulut ke mulut. Katanya hasil swabnya positif, hasil positif, hasil positif. Padahal dia punya surat keterangan aslinya aja tuh yang ada. Nah, itu yang bikin bingung. Nah, makanya setiap hari di sini tuh semua orang demo, demo dong aneh. Mama Ambo nih kan dong karas tuh. Hmm. Dong demo sebab dong saya akan pulang kalau dong saya dapat akan punya hasil di tangan. Dong saya mau dari mulut ke mulut. Dong saya percaya. Masalahnya nih setengah mati loh setiap setiap kali pengambilan tes. Dong pun hidung itu tinggal dapat tusuk. Dong pun gak gantang dapat tusuk. Dong pun darah ambil. Bayangkan bagaimana bagaimana dong di sini sama saya ngerasa. Untung beta nih baru 3 hari jalani masa isolasi. Baru 3 hari. Bagaimana ini 1 bulan? Setengah mati dong. Dapat tusuk kiri kanan. Dapat ambil inilah. Dapat ambil darah lah. Kasihan. Jadi akhirnya katanya yang saya sakit. Bisa sakit gara-gara itu. Belum lagi kalau seorang tatua, pikiran. Baik kalau katanya anak muda, harus yang terlalu pikiran. Biasa sah. Tapi kalau orang tua, sian. Akhirnya orang yang sakit, belum bikin pada sakit. Sekarang kalau misalkan ada beberapa orang dari kamu nih yang percaya bahwa COVID itu memang COVID, bahwa memang itu mematikan, beta berani lawan kamu, beta berani tantang kamu. Coba kamu posisi di katong sini, nah, kamu rasa kata kata COVID itu dia mematikan kasih. Kalau pada beta COVID itu mematikan kamu pun batin dan kamu pun kemanusiaan yang ada di otak. Coba sekali-sekali rasa tuh supaya jangan bilang bahwa COVID ini dia sangat mematikan. Ih, beta paling takut corona, beta paling takut COVID. Kita heran orang-orang. Tadi ini. Iya, kasih. Kakak Del, ada Noel. Ada. No, ada orang tanya sih.
Ini yang dong bilang perang dunia ketiga tapi perang biologis. Beta setuju. Heeh. Beta tuh malah dapat telepon. Ada salah satu orang yang lagi apa? Lagi usut tentang corona. Tadi malam beta dapat telepon nih. Ada dari beta pun. Salah satunya Antua ini yang apa? Yang setuju dengan tantangan gubernur yang JRX itu tuh, yang JRX terima tantangan. Lalu Antua ini nih, beta pun kakak punya ketua sanggar nih. Antua juga yang turut untuk bersedia ikut tantangan dari Gubernur Maluku nih toh. Antua teman telepon beta. Karena Antua tuh beta positif nih. Antua telepon, Antua bilang, apa namanya? Kalau misalnya barang ini akan sing habis-habis toh. Maksudnya corona ini akan sing selesai-selesai. Nanti Maluku ini dia bisa jadi salah apa? Bisa apa sih namanya? Bisa dijual. Sebab gini, Indonesia nanti berutang banyak loh. Indonesia ini berutang banyak. Pada akhirnya nanti dia akan berutang sampai akhirnya saya mampu bayar, lalu Ambon dapat jual. Itu. Yang beta tahu dari beta kakak ini. Soalnya untuk dulu salah satu apa Jokowi kayak gitu-gitu tuh beta sudah lupa lah. Tapi teman beta ada rekaman tuh bicara sih supaya menguatkan bukti tuh. Jadi menurut beta sih memang masuk akal. Ada lagi. Di sini semenjak beta di sini tuh eh pemeriksaan nih, pemeriksaan kayak macam pemeriksaan kesehatan nih. Petugasnya nih sembrani masuk di katong kamar. Sembrani. Saya tahu kenapa. Padahal dia pakai yang APD lengkap. Terus katanya coba sekali-sekali di luar supaya menikmati pemandangan di luar kamar. Loh, padahal setiap saat katong naik turun tangga 5 kali. Katong bebas berkeliaran di luar-luar kamar. Bayangkan. Tapi dia bisa bilang kata refreshing di luar. Kan lucu. Aneh. Baru dipakai APD lengkap lah. Dan ini semakin bikin beta percaya bahwa ini permainan. Beta di bongso kanal, baru beta pung sepupu pung anak yang baru 2 bulan dia kanal. Sementara beta pung oma yang di rumah sesutua, pung penyakit paling banyak bukan beta mau bilang beta pung oma penyakitan saya. Maksudnya memang untuk sakit banyak tapi antua tuh seng. Antua tuh seng apa namanya? Seng corona, antua negatif malah. Kakak Del, ada kakak Ocha. Ini siapa sih baby gaming? Tanya beta mama. Beta mama di kamar sebelah. Siapa pak? Siapa pak sing kanal? Ayo, beta papa sing kanal. Tadi kakak dia ada bilang apa tuh? Awalnya, masa bilang itu sah untuk menjawab setiap pertanyaan dari pesan-pesan yang ada. Setidaknya beta jawab ya.